Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam Learning Journal mata kuliah Public Speaking part kesekian. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tiga hal, yaitu tentang sabar dan bersyukur, NPD atau Narcissistic Personality Disorder, dan yang terakhir itu adalah pengalaman seseorang. Jadi kita akan belajar pengalaman dari seseorang. Nah, ketiga materi ini sudah dijelaskan dari beberapa rekan-rekan aku yang akan aku sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama itu adalah tentang sabar dan bersyukur, di mana sabar itu adalah salah satu cara kita untuk menahan emosi, untuk tidak marah-marah atau bersabar dalam segala ujian. Nah, sabar juga memiliki kesamaan atau teman, yaitu bersyukur. Jadi, di mana kita bersabar dan bersyukur, itu insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita, gitu teman-teman. Nah, tidak lupa juga bahwasanya dunia ini kan tempatnya cobaan ya, jadi kita harus bersabar gitu loh, karena kalau misalkan kita nggak bersabar, nggak bersyukur, itu namanya bukan hidup gitu teman-teman. Nah, bersabar itu kan banyak ya teman-teman, bukan hanya tentang sekedar menahan emosi, tapi juga bersabar menerima cobaan atau sabar dalam menanggapi seseorang. Jadi kan sabar itu banyak ya teman-teman, bersyukur juga banyak teman-teman. Jadi tidak lupa juga di samping bersabar, kita juga harus bersyukur, dimana segala nikmat yang sudah Allah kasih itu harus kita syukuri, seperti baru bangun tidur, ataupun seperti kita dikasih makanan yang enak, atau kita diberikan sesuatu dari teman kita, itu juga bersyukur teman-teman. Jadi kalau misalkan kita merasa mengeluh atau merasa kesel, itu kuncinya hanya bersabar dan bersyukur atas apa yang telah kita punya, itu teman-teman. Nah, lanjut materi kedua, yaitu tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi, Narcissistic Personality Disorder atau NPD ini merupakan salah satu penyakit psikolog, di mana seorang itu merasa bahwa dirinya itu lebih hebat gitu dari orang lain. Dia merasa bahwa dia itu perlu dipuji, atau dia tuh merasa kayak ini cuma gue deh yang pantas, atau haus akan perhatian daripada orang lain. Nah, teman-teman, biasanya NPD itu kekurangan perhatian sejak dulunya, ciri-cirinya ya, kekurangan perhatian sejak dulunya, ataupun merasa diabaikan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sekitar kalian ada ciri-ciri kayak gitu tuh, kayak misalkan orangnya ngerasa paling benar gitu loh, kayak nggak mau dijudge, kayak nggak mau dikasih masukan, terus juga ngerasa paling benar, ngerasa paling hebat, terus juga maunya selalu dipuji kayak gitu. Kalian harus perhatikan ya, bisa aja termasuk ke dalam NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, lanjut. Jadi kalau misalkan kalian punya teman-teman yang kayak gitu, itu nggak boleh dihindari ya teman-teman. Sebisa mungkin kalian rangkul. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan nggak dirangkul, orang itu akan semakin menjadi-jadi teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus merangkul, memberikan afirmasi positif, atau menjelaskan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tersebut gitu teman-teman. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengalaman seseorang, di mana di sini Kalas menjelaskan tentang pengalaman pribadinya tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, di sini beliau kan masuk ke jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, di mana basicnya adalah dakwah atau berbicara di depan umum. Nah, awalnya kan dia cerita bahwa dia tuh nggak expect kalau misalkan dia itu bakalan masuk ke UIN SMH Banten, karena dia itu berharapnya masuk ke UIN Jakarta gitu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu gitu loh, jadi kayak kehidupan dia tuh ternyata membutuhkan public speaking, atau teknik public speaking, atau cara berbicara yang baik depan umum. Karena dalam kehidupan kita pasti kan kita juga berbicara dengan teman-teman, atau tiba-tiba disuruh kepilih jadi ngisi acara, ataupun
ataupun kalian mau kerja freelance jadi ustazah atau guru, itu kan memerlukan skill public speaking ya teman-teman. Jadi mau dimanapun kita, mau apapun jurusan kita, kita harus bisa menguasai public speaking yang baik. Kenapa? Karena public speaking itu sangat diperlukan dalam dunia kita saat ini, yaitu untuk wawancara yang baik, atau sedang menjadi moderator, atau mengadakan seminar ataupun presentasi. Kan kalau misalkan public speaking kita baik gitu ya, memberikan presentasi yang baik, itu pasti kan nilai kita akan bagus ya teman-teman, maka dapat nilai A gitu lah teman-teman. Jadi mulailah belajar public speaking, mulai dari basic aja teman-teman, atau misalkan kalian buat video atau vlog sesuka kalian lalu kalian posting gitu kan, itu kan salah satu bentuk percaya diri kalian teman-teman. Nanti juga kalian akan terbiasa dan akan percaya diri gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian materi, 3 materi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya rangkum juga. Mungkin ada beberapa kata yang salah ataupun tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.